Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina qala lahumun nasu annan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudara jamaah ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita syukuri lembah-lembah kenikmatan yang kita huni dan menyejukkan hati kita. Anugerah yang Allah bentangkan di depan kita bagaikan samudra. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita diberi sehat oleh Allah dan kita bisa melaksanakan serangkaian ibadah dalam rangka kita menuju takwa Allah. Lebih-lebih pada saat ini kita bersyukur kepada Allah karena keimanan yang kita semua telah diinstal oleh Allah. Sebagai orang yang beriman, orang yang bisa tunduk dan patuh kepada Allah, pada saat ini kita membuktikan, kita tinggalkan serangkaian aktivitas dan kegiatan untuk kemudian kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita selalu berusaha sekuat tenaga dan pikiran kita untuk mengimplementasikan setiap niat dan tujuan itu ke dalam bentuk sikap, perilaku, perkataan, perbuatan dalam rangka kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi, bahkan kita berusaha meninggalkan terhadap apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah ibadah Jumat rahimakumullah, sikap dan warna dari kehidupan manusia di sekeliling kita begitu banyak rupa. Tentunya hal ini sesuai dengan niat dan tujuan, visi dan misi apa yang ingin dicapai dari kehidupan itu. Tentunya kita sepakat bahwa sebetulnya di dalam kehidupan ini semua manusia ingin mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tentunya tidak hanya bahagia untuk dirinya sendiri, akan tetapi kita sebagai orang yang beriman, kebahagiaan itu sekaligus juga kebahagiaan yang tidak merugikan orang lain.
sikap, warna, dan rupa yang dijalankan oleh manusia itu tentunya barometernya adalah bagaimana cara memahami terhadap apa yang menjadi khitabullah atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini terhampar berbagai macam kepentingan dan kebutuhan manusia. Yang satu mempunyai kebutuhan, yang lain pun juga memiliki kebutuhan yang sama. Yang satu mempunyai kepentingan, yang lain juga mempunyai kepentingan yang sama. Akan tetapi tanpa memahami hukum-hukum, khitab, ketentuan syariat yang telah Allah berikan kepada kita, maka di situ akan terjadi tabrakan-tabrakan kepentingan manusia dan akan terjadi tabrakan-tabrakan kebutuhan manusia. Ketika manusia berjalan tidak melalui syariat dan juga ketentuan hukum, maka sebetulnya tidak lebih kita berada di rimba belantara. Siapa yang kuat fisiknya dia akan menang, siapa yang bisa mengalahkan yang lain dia yang akan memperoleh banyak. Sedangkan kita sepakat masing-masing manusia ingin memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Marilah kita analisa dan sedikit kita melihat di dalam banyak kehidupan dari rupa-rupa manusia itu. Andai kata di dalam kehidupan ini kita menjumpai berpuluh, beratus, beribu, berjuta manusia berhimpun dan di situ mereka sepakat untuk bermaksiat kepada Allah, tapi kita masih ingat. Karena Allah memberikan syariat di dalam kehidupan ini, pasti di situ ada di antara manusia yang masih tegas dan teguh dirinya untuk memegang suatu prinsip bahwa hidup ini adalah harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia ingin mengimplementasikan keimanannya itu yakni dalam bentuk amal kebaikan atau yang kita sebut dengan amal soleh. Maka salah satu di antara sikap karakteristik orang yang beriman adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kehidupan ini terhimpun manusia, berjajar dan berbaris manusia, mereka melakukan suatu amal yang pada dekade akhir ini yang diviralkan adalah amal-amal yang pengen dipuji, bangga oleh orang. Semuanya di-applaud, kemudian dilihat oleh banyak manusia. Di antara orang-orang yang melakukan perbuatan yang demikian itu masih ada orang yang ingin menutup dari amal perbuatan itu agar tidak dilihat oleh orang lain, bukan karena riak kepada orang lain, akan tetapi melakukan amal yang soleh itu untuk niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Adalah orang yang beriman kepada Allah dan menetapi keimanannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga merasa malu jika melakukan amal perbuatan bukan karena Allah. Karena Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sandaran orang yang beriman itu tegas ketika beramal, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, khalisan mukhlisan liwajhillahi taala. Andai kata kita melihat di antara ribuan dan jutaan manusia itu orang-orang yang tidak sabar di dalam kehidupan ini, baik di dalam menempuh kehidupan untuk meraih suatu kesuksesan atau setelah mendapatkan kesuksesan itu sendiri, sebelum bekerja untuk memperoleh untung atau setelah memperoleh untung, memperoleh fasilitas, maka di antara mereka ada orang yang tidak berlaku mubazir, yang tidak berlaku tafzir, yang sabar dengan segala keadaan itu, bahkan dia berasaskan kemanfaatan dan kefaidahan di dalam hidup. Siapakah mereka? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin."
Kalau di antara manusia ini berhimpun dan kemudian mereka itu melakukan perbuatan yang malas, tidak mau bekerja keras, mereka ogah-ogahan, mereka tidak menjalani perilaku kehidupan ini secara normal, acuh tak acuh dan lain sebagainya. Tapi semangat itu selalu ada di antara dan dimiliki oleh mereka. Siapakah mereka yang memiliki itu? Adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman selalu mempunyai tujuan dan arahan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menyelesaikan satu masalah, kemudian ada masalah yang perlu diselesaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian di antara manusia ini ada yang merasa di dalam kehidupan ini merasa hidup sendiri, bahkan sombong seperti Fir'aun. Dia dengan kesombongannya dan akhirnya dia menuai badai kesombongannya itu. Akan tetapi di antara kita ada yang tidak atau merasa tidak memiliki kekuatan apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak sanggup di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita. Akan tetapi kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita tidak sombong, dengan kita tetap ikhtiar, dan juga kita memohon agar Allah memberikan anugerah kepada kita serta melepaskan mara bahaya, balak dan musibah kepada kita. Siapakah itu? Hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 173, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu annan nasa qad jama'u lakum fakhshahum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang-orang itu sepakat dan mengatakan kepadamu Muhammad, yakni mereka para manusia itu menyampaikan kepada kaum muslimin, mengatakan apa? Bahwa semua manusia ini telah berkumpul menjadi satu untuk menghancurkan pasukan orang-orang yang beriman. Dan kemudian mereka mengatakan fahsyauhum, takutlah kepada mereka. Apa? Allah mengabadikan di dalam ayat ini fazadahum imana. Mereka tidak takut, justru mereka tambah imannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kami ini berlindung kepada Allah dan Allah cukup sebagai pelindung orang-orang yang beriman. Akhirnya kita melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat mereka dibakar oleh Raja Namrud, ia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan pada akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pada saat ini tentunya kita masih merasa dalam suasana pandemi yang juga tidak tahu kapan berakhir. Kita bertawakal kepada Allah. Kita tidak takut, tapi kita berikhtiar bagaimana kita memilih hidup sehat. Kita tidak merasa sombong, dan tentunya kita selalu mengharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera melepaskan kita dari mara bahaya, dari bala dan musibah, sehingga kita memperoleh kehidupan apa yang kita sebut dengan damai dan tentram, atau kita sebut sebagai hidup yang bahagia bersama. Demikian, mudah-mudahan sekelumit dari khutbah yang kita sampaikan pada siang hari ini menginspirasi kepada kita untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, yang sabar, yang ikhlas, senantiasa semangat, dan kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.